Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Effendi dari kelas 11 PTLG 1. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari AI dan etika penggunaan AI. Karena di masa depan dan di masa yang sekarang, teknologi dan tanggung jawab dalam pengembangannya harus diikut sertakan. Yang pertama, apa itu Artificial Intelligence atau biasa dikenal AI? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah simulasi kecerdasan manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogramkan agar bisa belajar serta bertindak seperti layaknya manusia. Nah, tujuan AI dibuat itu seperti apa? Untuk apa? Menciptakan sistem komputer yang mampu membacakan masalah, mengenali pola, memahami bahasa-bahasa, dan mengambil keputusan secara tepat dan mandiri dengan intervensi manusia yang minimal. Ada tiga komponen utama dalam AI. Yang pertama itu adalah learning atau belajar, memperoleh data dan menciptakan aturan untuk menggunakan data tersebut. Yang kedua yaitu adalah reasoning atau penalaran, menggunakan aturan untuk mencapai kesimpulan. Dan yang terakhir adalah self-correction atau koreksi diri, menyempurnakan algoritma untuk memastikan data yang paling akurat. Nah, banyak sebutan dalam kecerdasan buatan ini. Yang pertama itu ada AI. Apa itu AI? Dan ML. Apa itu ML? TL Gen AI. Teknologi ini merupakan sebuah hierarki seperti yang kalian tahu yaitu adalah boneka Matryoshka yang ada di Rusia yang bertumpuk-tumpuk di mana satu teknologi berada dalam teknologi lainnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah AI, Artificial Intelligence. Konsep paling luas segala bentuk kecerdasan yang ditujukan oleh mesin. Panjangan ML itu adalah Machine Learning, di mana cabang atau subbidang AI, algoritma yang melatih mesin untuk belajar dari data sejarah tanpa harus diprogram secara explicit untuk tindakan seperti contohnya algoritma dalam Netflix atau TikTok yang lebih banyak ya. Jadi kalian scroll di FYP dan kalian like video itu, nanti bakalan ada setelahnya itu algoritma atau video yang bertema mirip seperti itu. Nah, lanjut ada deep learning atau subbidang dari machine learning menggunakan artificial neural networks atau jaringan saraf tiruan berlapis-lapis untuk menganalisis beberapa faktor. Sangat baik untuk data yang sangat kompleks seperti pengenalan wajah. Misalkan di iPhone itu untuk membuat Face ID untuk membuka iPhone tersebut. Nah, yang terakhir itu ada Gen AI atau kepanjangan dari Generative AI. Bentuk dari AI yang mampu menciptakan konten baru seperti teks, gambar, kode, atau audio berdasarkan pola dari data yang telah dipelajari. Contohnya itu kayak ChatGPT, GitHub Copilot, terus ada Midjourney, ada juga Blackbox AI untuk kita ngoding. Nah, perkembangan teknologi AI itu bukanlah hal yang baru. Mungkin kalian baru mengenalnya di tahun 2020 ke atas. Tapi sebenarnya ini udah panjang banget dari tahun era 1950-an. Kelahiran AI. Alan Turing memperkenalkan Turing Test. Itu adalah istilah pertama AI yang pertama kali dicetuskan pada konferensi Dartmouth pada tahun 1956. Jadi AI ini udah ada di tahun 1956, guys. Nah, selanjutnya di era 1980-an sampai 1990-an, di mana sistem pakat atau Deep Blue munculnya expert system yang meniru keputusan manusia ahli pada tahun 1997. IBM Deep Blue mengalahkan juara catur dunia yaitu Garry Kasparov. Jadi tahun 1997, Garry Kasparov adalah menang catur dan diadu oleh komputer. Di era 2010, ledakan deep learning dan big data. Ketersediaan data yang masif atau big data dan kemampuan GPU yang kuat memicu lompatan besar dalam pengenalan suara dan gambar. Misalnya seperti Siri yang ada di iPhone dan Alexa.
Nah, sekarang di tahun 2020 sampai sekarang juga yang lagi ramai-ramainya yaitu adalah era generatif AI. Era di mana AI bisa berkolaborasi kreatif dengan manusia. Rilisnya model bahasa raksasa atau LLM seperti GPT-4 dan yang lain-lain merevolusikan cara kita bekerja dan menulis kode. Nah, penerapan AI dalam dunia industri. AI kini menjadi tulang punggung revolusi industri. Jadi dalam dunia industri, AI ini sangat berguna. Yang pertama itu pengembangan perangkat lunak atau software engineering yang biasa dilakukan oleh anak PPLG, yaitu menggunakan AI coding assistant seperti GitHub, Copilot, DeepMind untuk auto-complete code, bug detector, dan automate testing. Untuk kesehatan juga bisa, yaitu AI digunakan untuk membaca hasil X-ray secara cepat, mendiagnosis penyakit, hingga mempercepat penemuan obat baru. Tapi, untuk kesehatan ini harus tetap dilakukan bukan eh, pendamping dari dokter yang memang sudah ahli. Terus ada e-commerce dan retail, chatbot, customer service yang aktif 24 jam karena AI ini bukan manusia ya. Sistem rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan optimasi rantai pasokan atau supply chain. Nah, lanjut otomotif dan transportasi. Sistem navigasi cerdas seperti Google Maps dan pengembangan mobil otonom atau self-driving cars. Ini juga menggunakan AI ya. Terus yang terakhir itu ada keuangan seperti pendeteksi penipuan atau fraud detection secara real time dan otomatisasi credit scoring. Nah, menganalisis manfaat penggunaan AI. Kenapa menggunakan AI? Yang pertama, untuk efisiensi dan otomatisasi. Mengambil alih tugas-tugas repetitif dan membosankan sehingga manusia bisa fokus pada kerjaan yang lebih kreatif dan strategis. Yang kedua itu meminimalisasi human error. AI tidak mengenal lelah, tingkat akurasi komputasi dan analisis data sangat tinggi jika dilatih dengan benar. Dan ketersediaan 24 jam tadi berbeda dengan manusia, sistem AI dapat terus beroperasi tanpa henti, memberikan layanan yang kontan tanpa tanpa harus membutuhkan waktu untuk beristirahat kepada pengguna atau pengalaman. Nah, yang terakhir itu pengambilan keputusan yang cepat, mampu memproses dan menganalisis big data dalam hitungan detik untuk menghasilkan insight bisnis. Menganalisis resiko penggunaan AI. Di balik kecanggihannya AI, membawa sejumlah tantangan juga, bias algoritma, dan diskriminasi. Jika AI dilatih dengan data yang rasis atau bias, AI akan menghasilkan keputusan yang diskriminatif. Ancaman keamanan cyber dan privasi. Data pribadi berpotensi disalahgunakan atau dieksploitasi melalui AI, seperti deepfake atau serangan phishing yang diotomatisasi. Disrupt pekerjaan. Potensi hilangnya beberapa jenis pekerjaan manual atau rutin yang digantikan oleh otomatisasi sistem AI. Yang ketiga, kurangnya transparansi atau black box. Kadang sulit bagi manusia untuk mengerti bagaimana sebuah sistem deep learning mengambil suatu kesimpulan. Etika penggunaan AI. AI ini juga butuh etika untuk digunakan. Pedoman moral dalam interaksi antar manusia dan kecerdasan buatan. Yang pertama, itu keadilan. AI harus dirancang untuk tidak memihak dan berlaku adil bagi semua ras, gender, ataupun kelompok. Lalu, kendala dan keandalan dan keselamatan. Sistem AI harus teruji aman dan tidak membahayakan manusia, terutama di sektor kritis seperti medis ataupun otomotif. Privasi dan keamanan. AI harus menghormati privasi data pengguna dan dirancang dengan arsitektur keamanan yang kuat. Inklusivitas mampu memperdayakan semua manusia termasuk mereka yang terbatasan atau disabilitas. Akuntabilitas. Manusia yang merancang, mengembangkan, dan menerapkan sistem AI harus bertanggung jawab atas dampaknya juga. Nah, penerapan AI dalam pengembangan perangkat lunak. Sebagai siswa PPLG, bagaimana kita menerapkan etika ini?
yaitu memfilter input dan output atau anonymous data. Saat membangun aplikasi berbasis AI, pastikan data sensitif pengguna seperti password, NIK itu dianonimkan atau disamarkan agar tidak dapat dibaca oleh AI sebelum dikirim ke model misalnya via API. Transparansi. Yang kedua itu transparansi sistem UI UX. Selalu berikan notifikasi yang jelas pada user bahwa mereka sedang berinteraksi dengan atau melihat konten buatan AI, bukan karya murni dari manusia. Lalu pengujian bias atau bias testing. Melakukan testing software secara menyeluruh dengan berbagai edge case untuk memastikan output AI di aplikasi kita tidak rasis atau menyinggung pengguna. Tanggung jawab pada AI. Saat menggunakan AI seperti Copilot untuk coding, programmer wajib meninjau atau mereview dan memahami kode tersebut tanpa asal copy paste ke production. Jadi harus tetap dilaksanakan, yaitu adalah untuk pengawasan kepada AI tersebut. Jadi AI itu adalah alat, bukan pengganti. AI, machine learning, dan generative AI diciptakan untuk menjadi asisten cerdas yang mempercepat inovasi, mempermudah coding, dan memajukan peradaban, bukan untuk menggantikan. Keseimbangan inovasi dan tanggung jawab pengembangan perangkat lunak di masa depan akan sangat bergantung pada AI. Oleh karena itu, developer atau programmer wajib memegang teguh prinsip etika, memastikan AI adil, transparan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kebaikan bersama. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.